menurut warga sekitar, emang bener yang lu bilang baik nih ya, emang terjadi kasus bunuh diri gitu kan? Sosok wanita dengan baju putih, tapi kadang-kadang orang beberapa melihat dengan baju yang kayak orang mau nyinden deh. Dari lu sosok badan mau hampir putus lah, sosok tinggi besar hitam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Podcast Misteri Salam Satu Batin. Oke, selamat malam dunia gaib, dunia setan, dunia jin. Hadir. Lu pengen hadirin setan-setan yang ada di sini nih. Astagfirullahaladzim. So jangan sobat, sorry. Oke, tema pembahasan hari ini kita akan mengulas atau membahas jalan-jalan angker yang ada di wilayah Bogor. Khususnya di Bogor. Seru nih. Ya, karena masih banyak jalan-jalan angker di daerah Bogor tuh yang banyak cerita gitu yang belum yang masih menjadi misteri masih misteri. Makanya kita sedikit-sedikit lah ambil beberapa sampling buat dibahas hari ini. Apa contohnya? Yang pertama kita akan ngebahas jalan pengantin, jalan jembatan pengantin. Ada sejarah apa Bang Bebek? Nah, ini info dari teman kerja gue juga. Jadi ini jalan adanya di Cibanteng. Daerah Ciampea. Kalau ya singkat aja mitosnya di situ karena dulu sempat ada pasangan gitu, suami istri baru nikah tapi emang nggak disetujui gitu sama keluarga. Salah satu keluarganya ada yang nggak setuju lah. Jadi pasangan pengantin itu memutuskan buat bunuh diri bersama dan itu pun dia sehidup semati mungkin. Dia udah cinta mati mungkin, jadi sama-sama mati, mungkin dikira mereka enak kali mati. Jadi dia terjun ke bawah, dan itu terjun ke bawah, lompat ke bawah. Jadi di bawah itu ya kayak bendungan itu apa sih? Iya, kayak bendungan gitu. Jadi maksudnya kayak bendungan kayak Katulampa mungkin. Makanya gue pengen bisa gitu, apalagi podcast di sana gitu. Jadi kan langsung itu kita on the spot di sana. ke stasiunnya. Kalau buat Mas Aja ini pernah nggak ngedenger jembatan pengantin? Kalau dengar sih pernah, karena itu kan mitos juga cukup meluas lah ya. Info yang didapat tuh gimana nih? Menurut warga sekitar, emang bener yang lu bilang baik nih ya. Emang terjadi kasus bunuh diri gitu kan? Itu udah lama, cukup lama juga lah ya. Sehingga yang menjadi tempat tersebut horor tuh ya banyak yang sering melihat penampakan. Nah itu. Banyak yang sering melihat penampakan. Ya betul. Bahkan nggak jarang para pengendara pemotor gitu kan setelah lewat jam 8 malam gitu itu enggak lewat situ tuh karena emang sering lihat wujud sosok pengantin gitu. Pengantin. Kalau buat Mas Riko nih pernah nggak mendengar atau? Kalau mendengar sih, gue mungkin pernah dengar ya, karena kan ya, wilayah kerja gue di mana-mana lah. Luar biasa, parah banget. Santero Jagat Raya Bogor. Ya. Apalagi setan-setan udah pasti kenal. Jagat Raya Bogor Sukabumi lah. Lo udah kayak patas. Suci Jabo lah ya. Gua kemana-mana ya. Nah, yang gue tahu kan, ini yang gue lihat ya, maksud gue ya. Gue terawang sekarang, maksud gue sosok yang paling sering gue lihat di situ adalah sosok wanita, Bek. Apakah di antara pasangan itu ceweknya? Atau bukan gitu? Kayaknya sih bukan kayaknya ya. Tapi sosok wanita dengan baju putih. Tapi kadang-kadang orang beberapa melihat dengan baju yang kayak orang mau nyinden, Bek. Oh iya. Nah, dan maksud gue gitu, kalau orang beberapa melihatnya dalam bentuk kuntilanak, bukan kuntilanak ya, gue nggak tahu pasti itu wujud itu, tapi mirip seperti kuntilanak. Nah, memang kuntilanak kayak gue gitu loh. Tapi dengan baju putihnya, rambut yang terurai, muka yang berwajah pucat. Nah, kayak raut-raut wajah kesedihan gitu kayak nampak jelas. Ya. Iya. Gue jadi saat pemotor kadang-kadang naik motor
motor, kadang-kadang dia ngeliat ada yang lewat. Nah, itu atau sering. Ya. kadang-kadang dia berdiri di samping jalan, jadi saat lewat terus kayak ada orang, tapi pas lihat ke belakang itu nggak ada. Nah itu sering, jadi warga di situ tuh kalau ngelewat jalan jembatan pengantin tuh pasti ngelihat penampakan entah dari si cowoknya, entah dari si ceweknya, tapi lebih dominan ke dia pakaian nikahan sih. Nah itu gue bilang tadi kan, gue bilang ada dua penampakan kan, kadang menampakkan dalam wujud yang kategori berbaju putih, dan ada kedua berpakaian kayak baju kayak orang mau nyinden gitu baik modelnya. Kayak baju Sunda, lu tau kan baju Sunda kalau nikahan kayak gimana? Nah, kayak gitu maksud gue bajunya. Oh, oke. Berarti kita boleh nanti ya kita langsung ke sana. Penasaran sih gua asli. Serius. Maksudnya gua apa ya? Terkenyut atau Tertantang tepatnya. Oke, untuk jembatan yang kedua ini ada jembatan Darul Quran Quran. Jalan Darul Quran lah tepatnya ya. Itu di mana? yang seberang RSUD itu lah yang turun ke bawah. Ya, betul. Oh, yang dulunya Karya Bakti. Nah, iya lebih tepatnya samping Raja Mustika situ loh. Ya, Itu emang turun. kenapa bisa dibilang jalan angker itu Mas Ajay? Mas aja itu lebih tahu banget. Karena kan dia dulu sering jalan di situ soalnya buat Jalan. Sama Bang Bebek juga sih ya. Gimana? Ya, jadi gimana ya? Informasi yang didapat mengenai Jalan Darul Quran itu tuh lebih didominasi oleh sosok siluman ular sebenarnya gitu kan ya. Ular ya. Siluman ular. Tapi nggak sebegitu menyeramkan, justru malah cantik gitu kan. Dalam artian bentar. Jadi gua langsung Connect connect ke sana nih. Oh, langsung connect ke sana nih. jalan sana. Jadi perwujudannya tuh lu tahu kayak semacam gimana sih kayak putri Tahu kayak sih, putri. siluman ular gitu gimana sih? Obat. Enggak kayak biasanya, bukan siluman yang bener-bener Siluman yang menakutkan lah ya. bukan ini bukan. tapi wujudnya ular badannya ular gitu. Tapi tapi atas sosok manusia. manusia ada ratu Berarti setengah badannya ke bawah kayak ya. bermahkota gitu emang ada, dan sering melintas di situ. Dan kan kadang, nah lu tau kan Bek yang jembatan itu? Iya. Nah bahkan dia kadang suka melingkarin jembatannya tuh. Buset. Tuh. Tapi di situ emang sosoknya banyak banget sih, Bek. Kalau Tapi ngeliat yang lebih dominan yang Mungkin bisa dibilang yang Mas Aja di sini sosok yang paling berpengaruh lah ya, bisa dibilang. yang berpengaruh di situ. iya. Kalau misalnya, kalau gua rasa sih hampir sering dia muncul di setiap malam ya maksud gua. Tapi untuk beberapa orang yang emang punya penglihatan lebih. Iya. Tapi kalau orang-orang yang awam, rata-rata mereka sering melihatnya entah berupa anak kecil yang lari, Sosok lain gitu ya. atau misalnya sosok cewek yang lagi berjalan. Atau kadang ada yang nyebrang tiba-tiba gimana Nah sih? itu Bek. Nah, Padahal kan itu kali maksud gua kan. Iya. Nah maksud gua itu yang bikin sering kecelakaan di situ tuh ya kayak gitu. Berarti dedengkotnya siluman ular itu. bisa dibilang yang paling berpengaruh lah. Tapi emang siluman ada yang cantik juga berarti ya. Perwujudan yang gua tangkap sih Cantik. cantik. Mungkin emang dia menglihatkan seperti Kayak cantik bawahnya ular Bek, lu masa mau? Ya kan kalau ya apa ya, ya nggak ada salahnya lah kalau emang cantik. Bisa kali. bisa beren sih. Oke, untuk jembatan yang ketiga ini. Bukan jembatan jalan. Oh ya, Jalan. sorry. Jalan. Grogi ya. Grogi. Jalan apa nih yang ketiga nih? Yang daerah mana sih? Siapa sih itu? Oh, Jalan Taman Sari. Taman Jalan Sari. Taman Sari. Oh. Itu yang kalau gua mau mandi air panas, gua sering lewat tuh Jalan Taman Sari. Kalau Cabus kita kan mau- itu kan? Ya kalau kita mau ke Curug Nangka atau apa. Pertama sih kalau buat gua karena kalau sudah di atas jam 8, jam 9 mungkin jarang dilewati oleh warga ya. Jadi bisa dibilang angker karena jalan. Pertama ya mungkin karena akses orang tuh jarang lewat situ. Jarang. Karena udah malam kan, orang sana kan biasa dengan jam 8 tuh udah di rumah. Udah pada ngandang lah. Udah berlengandang. Dan itu kan mungkin karena masuk kaki Gunung Salak ya, Bang. Ya. Waduh. Jadi Gua bumbunya mungkin banyak di situ. mungkin dekil-dekil kali. Mang. Yang pasti mah di situ yang sering muncul itu kayak sosok macan. Iya betul. Wow. Yang sering muncul. Betul. Yang gue lihat ini gue lihat Iya. sekarang ya, maksud gue ya, gue coba terawang sekarang, maksud gue sosok macan yang sering kadang-kadang lewat, orang-orang sana mungkin ngelihat atau sekilas mereka ngelihat matanya lah, Bek. Nah itu dia kadang-kadang mewujudkannya seperti itu, matanya kadang-kadang muncul. Nah atau mereka muncul dalam kadang-kadang tuh ada kayak kakek-kakek lewat kadang-kadang. Buset.
Kebayang berarti kalau orang yang tahu mah ya. Lo tahu segitu jalan lebarnya ya kan? Lo tahu ekornya kayak gimana? Lo tahu kayak batang kelapa gak? Buset, itu ekor macan. Itu yang besar melintas di jalan tuh itu. Macan. Besar. Gila. Macannya bisa. Besar. Gila itu macan Ya besar. makanya kalau lo tau kan mungkin pernah lewat cerita treknya kayak gimana malam. Ya makanya kalau nggak di situ aja sih, nggak di mana-mana gitu kan. Makanya pernah gue bilang orang tua dulu kan kalau misalnya lewat jalan sepi kasihlah klakson. Ini kasih tanda, Oh, kasih iya. tanda klakson, Atau- tanda budin. Iya. Tapi emang gue pernah dengar juga sih di jalan Taman Sari itu emang pernah ada kecelakaan juga sih. Dan itu pun adu domba sih, bukan Intinya sih karena akses jalannya pertama sempit mungkin ya. bukan Bek, karena jalannya enak buat ngebut. Sekarang udah enak banget. Dan mungkin penerangan kurang di situ. Betul. Dari akses penerangan kurang. Jadi mungkin makhluk yang di luar manusia itu seneng. Tapi makhluk wanitanya juga cantik-cantik sih aslinya. Cantik-cantik desa gitu. Iya, cantik. Apa ya cewek apa nih maksudnya deh? Gue baru mau nyambung ke hal-hal gaib. Ya, cewek aslinya ya, cewek Oh, aslinya. gue kurang tahu deh, gue kurang tahu deh. Cantik Gue desa. nggak sensus gue. Mungkin nanti Bang Bebe mau sensus. Enggak lah, gue setia lah. Oke, untuk jembatan yang terakhir. Jalan. Astagfirullahaladzim. Ada apa dengan jembatan ini? Gak tahu, gue ingetnya jembatan mulu ini, kenapa ya? Mungkin karena kita Jalan sering yang nembak terakhir. di jembatan kali ya. Enggak, gue keingetin jembatan mulu, kenapa? Ada apa dengan jembatan ini? Lu pengen ke jembatan kali Bek? Iya, gue Ada nih Bek. Setelah ngomongin jembatan pengantin jadi kepikiran terus. gue pengen banget gue. Hati-hati. Kenapa di otak gue langsung gak jembatan mulu? Hati-hati Bang Bebe kita ke jembatan. Ngeri. Ngeri ya. Hati. Hati ya. Apa Bek? Yang terakhir ini apa? Yang terakhir ini jalan Balik bro. Bali Trop. Atau jalan tentara pelajar lo ya. Nah ini, kalau ini gue tahu ceritanya, mitosnya pun gue tahu karena di situ sering dulu ada anak-anak muda sering balapan, dan itu pun nabrak, hajar, jeger, setiap mau maghrib pasti ada aja tabrakan itu, mayatnya pun yang nggak ada yang bagus gitu, hancur-hancuran semua di situ, Bali Tro itu. Jalan Bali betul kata Bang Bebe bilang gitu kan. Ya. Di situ emang sering terjadi kecelakaan gitu kan. Ya terlepas emang karena dari kesalahan teknis dari si pengendara tersebut atau emang dari hal lain gitu kan, faktor jalan juga menentu bisa jadi penentu gitu kan untuk mengarah ke kecelakaan gitu. Tapi kita bahas mengenai ke misteri di situ ada apa sih gitu kan? Di situ ada salah satu yang paling mencolok banget nih. Gua nggak tahu kenapa emang pas ngomong saat untuk tempat dimanapun itu kan, Ci langsung terarah ke sana gitu loh. Jadi kayak ada sosok ini nih yang sekarang ngasih unjuk ke gua tuh. Badan hancur. Ya. Tanpa kepala. Itu di antara sosok. Maksud kepalanya putus? Iya, nggak tahu kemana itu. Bener-bener lu kayak leher patah gimana sih? Bener-bener hilang kepalanya. Tangan sebelah nih hancur nih. Sampai belahan apa sih namanya? Belahan. Enggak ini nih. Rusuk. Udah hancur, masih ada tapi ngampleh gimana sih gitu. Iya, kata Amit ya. Gitu ya. Gue nggak kuat asli. Kebayang ya. Gua aja denger ceritanya Amit sampai. Makasih detil ya. Maksudnya kebayang gitu badan manusia ininya Untuk belah dari tapi posisi ngampleh gitu. Iya, dari posisi lu tahu pom bensin. Nah, itu Oh, pom bensin ya? lurus dari arah tentara pelajar ke gerbang utama dari Bali Tro itu kurang lebih dari 100 meter ke situ ada satu pohon, dia diem di situ. Nah, itu tuh. Oh, itu sosoknya? Iya, sosoknya dari situ. Gila. Kalau menurut lu gimana gua? Sosok kayak gitu banyak ya Bek, karena dulu kan banyak bulan korban. Ada yang kepala pecah. Maksud gua kan ada yang kepala pecah. Iya. Yang berdarah-darah karena dia duduk di trotoar. Iya. Maksud gue gitu. Tapi ada satu sosok yang mungkin bisa dibilang cukup berpengaruh, mengganggu konsentrasi pengemudi di situ. Oh, pernah ada. Ya. Ini bagian kayak mengganggu ya Bang Dewa. Yang gue sering lihat itu, yang muncul itu, yang sering ngeganggu itu malah sosok yang bisa dibilang kayak hitam gede itu loh, yang suka mengganggu. Oh, temen lo. Genderuwo. Temennya Mr. A. Oh, lebih iseng. Kalau dia iseng gitu tuh emang di malam-malam tertentu atau Nah. biasanya kan orang wah malam Jumatnya horor gua nggak Intinya mau gini situ. sih Jay, kalau dibilang malam apanya hampir setiap malam karena dia itu nggak suka sesuatu yang
berlebihan di daerah situ. Oh. Jadi saat orang Maksudnya berlebihan dalam bentuk apa? Berisik gitu. berisik berlebihan, Oh. ngebut berlebihan, Cinta berlebihan mungkin ya. cinta berlebihan. Karena yang berlebihan memang nggak boleh sih. Karena akan menyakitkan. Oh jadi lebih ke sosok hitam, tinggi, besar. Ada sosok wanitanya banyak, Bek, bisa dibilang Banyak. di situ. Tapi gue lihat yang paling dominan itu yang Ajay tadi bilang, sosok-sosok yang emang mungkin pernah terjadi tragedi di situ. Oh yang dibilang Mungkin awalnya arwah-arwah. masih gentayangan. Awal masih gentayangan mungkin ya. ada masih ada sangkutan atau Khorin yang menyerupai mereka, Iya, maksud gue iya. kan gitu kan. Nah, sosok Gendruwo inilah yang cukup bisa dibilang berpengaruh di situ ya. Gila. Maksudnya Bisa disebut penguasa aja di situ. penguasa jalur sih. Bisa dibilang cukup berpengaruh lah. Bisa Oh. dibilang penguasa juga lah bisa Iya. dibilang. Gila ya, maksudnya sosok genderuwo mah emang udah sering kita denger lah maksudnya. Mirip kayak Gendruwo tapi lebih besar, Bek. Bukan genderuwo berarti. Bukan lah bisa disebut bukan. Tapi mirip kayak Gendruwo tapi dia ukurannya lebih besar atau bisa dibilang lebih tua, dan ada noni-noni Belanda yang sering gue lihat. Nah, itu lagi. Selalu itu noni-noni kesukaan itu. Tajam banget. Gila deh gue sedikit gue mah. Kelihatannya detail Kalau gue emang dari dulu emang nggak tahu apa-apa gitu, jadi cuman ya pendengar setia lah gitu. Tapi bahkan jujur nih, kalau gue emang lagi bawa motor ke situ kan, bawanya pengen ngebut mulu, serius. Kenapa ya? Ya, Apa? makanya itu emang trek lurus, enak gitu. Secara medannya emang enak maksud gue. Bener. Kalau gue sih tertantang sih buat kita coba buat explore di itu tempat. Boleh. Untuk next episode. Enggak gini aja deh. Di antara 4 jalan angker itu yang paling gua pengen langsung penelusuran tuh kayaknya Jalan Balitro, kayaknya ajib karena gua dengar cerita dari lu sosok badan mau hampir putus lah, terus Boleh, sosok tinggi boleh. besar hitam Betul, lah. betul. Mungkin jalan jembatan pengantin juga bisa dibilang angker karena Itu gua juga dulu deh. itu buat Bisa. next episode Next ke depan deh. Maksudnya kita satu-satu dulu aja deh, mungkin Kita yang dekat aja dulu. kita hancurkan Jalan Balitro aja deh. Kita coba buat ngasih tahu lagi tepatnya. Tapi yang segitu kentalnya, Bek. Jadi kalau kita masuk ke Balitro itu kita kayak masuk ke dimensi lain. Bener. Orang yang mungkin tahu, Iya, dia iya. kayak masuk ke dimensi lain. Ya kan kata Ajay kan kalau gerbang gitu. Kayak Bukan. portal lah, bisa dibilang kayak gerbang. Iya. Kalau portal kan lain. kata lu ya kayak seperti itulah, portal gue udah tahu jadi. Iya. Jadi ada kayak ada benturan energi juga kan. Kalau lu kan energinya udah tinggi lah. Kan main tukang cilok. Boleh lah, kalau usul gue sih gue cukup tertarik buat di Balitro. Mungkin untuk next secepatnya kita bakal coba untuk datang ke Balitro. Iya, maksudnya ada misteri apa aja sih gitu di situ. Nah, itu yang kita coba buat pecahin dan para penonton juga harus Ya, coba karena kan- merasakan maksud gue. Maksudnya warga di situ juga sempat ada yang ngomong sama gue, jadi ada sosok apa sih yang sering ngeganggu sampai terjadinya tabrakan lah selain takdir ya, maksudnya Ada kalau gangguan dari ada gangguan, eksternal nggak sih? Maksudnya? iya, soalnya kan yang sebelum juga yang udah pasti ada yang ngelewat nabrak, kalau nggak ada yang lewat tiba-tiba adu domba. Itu yang lebih parah yang gue denger sih, cewek sama cowok itu cowoknya 1, ceweknya 2, itu pas mau maghrib itu. Dia pas mau balik mungkin kebut, entah ada apa tiba-tiba nabrak mobil lagi, diam aja parkir. Intinya ada tragedi lah ya, maksudnya yang menyebabkan suatu tragedi yang menyakitkan lah, meninggal Ya, gitu. makanya lebih enak kalau makhluk yang di situ bisa kita ajak komunikasi. Oke, aja gitu. next kita Ya. ke situ. Berarti next kita ke jalan Balitro. Kalau perlu sih kayak enaknya kita ajak satu orang nih buat sukarela deh. Boleh, pokoknya nanti penonton Ya. kita surprise aja. Oke, Surprise siapa aja. yang bakal ikut? Oke. Nggak akan kita kasih bocoran dari sekarang. Biar mereka bertanya-tanya siapa. Iya. Oke, terima kasih untuk para pecinta podcast misteri. Jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa juga di subscribe. Jangan lupa itu. Itu yang penting itu. Yang penting guys. Oke, untuk kalian yang punya tempat angker atau bisa kasih apa ya? Atau mungkin ada Rekomendasi, rekomendasi masukan. buat bahan kita nanti Iya. podcast mungkin boleh. Kalau kalian yang nggak bisa datang sini, kita yang datang ke sana lah. Ditunggu. Oke, tetap di podcast misteri. Salam satu batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.